Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Hari ini Pak Antar akan menjelaskan materi baru. Jadi materi baru kita adalah mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Itu sama seperti di buku kalian di halaman 70. Ya, jadi kita akan mempelajari mobilitas sosial, pluralitas, kemudian konflik dan integrasi. Beberapa yang ada di materi kita nanti itu akan ada contoh-contoh positif dan ada contoh-contoh negatif. Jadi kita akan belajar kalau yang negatif berarti kita mengetahui untuk menghindari. Ya, kalau yang positif kita mengetahui untuk dilakukan. Di yang pertama nanti kita akan ke mobilitas sosial, ya. Apa tuh kira-kira sebelum kita masuk tuh? Kalau kalian dengar kata mobilitas, apa kira-kira? Siapa aja boleh berpendapat? Mobil, kalian di rumah ada mobil kan? Mobilitas itu apa? Ya, Pak. Apa kira-kira? Mobilitas? Gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Wih, siapa tadi? Leta ya. Leta menjelaskan malah udah mobilitas sosial. Pak Antar padahal tanyanya baru mobilitas saja, ya. Oke, itu ya perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain itu definisi mobilitas sosial ya, Leta ya. Tapi kalau Iya, mobilitas Pak. doang apa kira-kira Leta? Mobilitas saja. Gimana ya? Eh, Leta orangnya mobile nggak? Kenapa? Kamu orangnya mobile nggak? Mobile? eh Maksudnya? Pernah dengar kata itu nggak? Ini orangnya mobile banget sih. Belum pernah dengar Belum kayak pernah. gitu. Siapa yang udah pernah Belum dengar? pernah. Ini orang mobile bener dah gitu. Mudah dipindahkan. Mudah dipindahkan. Oke, berarti orangnya mudah dipindahkan ya, Ya, Joshua ya. berarti kalau menurut saya mobilitas itu Ah, semacam perpindahan ya. Kalau per- itu menurut saya sih. perpindahan. Oke, betul. Joshua betul, Leta juga betul. Jadi mobilitas itu perpindahan. Kalau diterusin tadi yang kamu jelasin tadi ya, perpindahan kelas sosial. Terus pluralitas itu sudah ada definisinya tuh di sebelah kanannya tuh. Jadi kita akan mempelajari perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia berdasarkan beberapa hal itu. Ini yang terakhir konflik dan integrasi yang Pak Antar bilang, kita akan mengetahui hal-hal negatif untuk kita hindari. Gitu ya. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, mobilitas sosial. Antar kecilin deh biar nggak ganggu Bapak. Siapa yang ada di gambar ini? Ada yang kenal nggak? Steve Jobs. Steve Jobs. Siapa tuh Steve Jobs? Pencipta iPhone. Pencipta iPhone. Apalagi? Pemilik apa? Pemilik perusahaan Apple, Pak. Pemilik Pemilik iPhone. perusahaan Apple. Oke, dia dari mana nih? Ada yang tahu nggak? Amerika. Amerika. Itu ada tulisan stay hungry, stay foolish itu apa tuh? Kira-kira artinya? Tetap bodoh. Tetap bodoh. Tetap lapar, tetap bodoh. Tetap lapar dan tetap bodoh. Tetap lapar, tetap bodoh. Nah, ini stay hungry, stay foolish ini salah satu bisa dibilang moto dia atau kata-kata dia pada saat dia kasih speech, kasih pidato tuh dia sering banget kasih pesan ke anak-anak muda terutama stay hungry, stay foolish. Ada yang pernah dengar nggak? Belum. Belum pernah ya. Jadi beliau sudah meninggal ya. Di sini ada tulisannya 1955 sampai 2011. Udah 2011 ya, nggak berasa ya. Kayaknya baru kemarin. Pemilik salah satu perusahaan paling terkenal dan paling besar di dunia. Kemudian dia sering banget bilang, kalian harus tetap merasa lapar dan tetap merasa bodoh. Maksudnya kalau saat orang udah ngerasa kenyang tuh dia bakalan berhenti untuk ngapa-ngapain. Jadi dia nggak kreatif, nggak mau maju dan nggak mau belajar lagi. Begitu juga saat seseorang merasa pintar ya, kalian kalau udah ngerasa pintar tuh kalian nggak mau dengerin siapapun. Tapi sebaliknya kalau kalian selalu merasa bodoh meskipun kalian udah ngerti sesuatu, itu kalian akan naikin level kalian, naik terus. Jadi ini kata-katanya dia bagus banget. Kenapa Pak Antar nampilin si Bapak almarhum Steve Jobs ini? Karena ada yang pernah nonton filmnya nggak? Atau tahu ceritanya dia dulu mulai bikin Apple tuh dari mana? Dikit. Siapa yang tahu? Dikit-dikit ya, ada yang pernah dengar nggak?
Ya, pernah dengar tapi lupa ceritanya sih. Dikit-dikit sih, Pak. Ceritanya ya. Jadi dia mulai perusahaan yang gede banget tuh barusan Apple rilis iPhone berapa ya? Pak Antar lupa. 11, 12? iPhone SE. Yang terakhir beberapa hari yang lalu. iPhone yang bisa buat Saya lihatnya iPhone yang tab, Pak. yang tab, oke. Jadi dia memulai itu semua perusahaan segede itu dari garasi. Jadi dari garasi kalian yang di rumah punya mobil tuh, yang punya garasi di rumah. Jadi dia mulai perusahaan itu sama teman-temannya itu dimulai cuma dari garasi doang. Mereka bikin-bikin di situ, kemudian sekarang berkembang jadi gede banget dan bahkan dia tidak selesai kuliahnya. Bahkan dia nggak selesai sekolahnya, tapi karena dia tetap terus berjuang dengan apa yang dia suka, apa yang dia yakini, mau belajar terus, akhirnya dia menjadi salah satu orang paling berpengaruh dan perusahaannya juga menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Ini ada quotes, 3 apples change the world. Yang pertama yang di tem itu apa yang dimakan ya, yang diambil sama Eve itu siapa? Hawa, Pak, Hawa. Hawa. Itu oke. bahasa Ya, yang yang diambil oleh Hawa. Kalau kalian ingat di pelajaran agama, saat dia ngambil buah terlarang itu istilahnya apel di situ. Kemudian yang kedua, apel yang paling penting yang kedua adalah yang dipakai sama Newton pada saat menemukan teori apa? Ada yang tahu di pelajaran IPA pasti udah diceritain. Gravitasi. Gravitasi, bener banget. Dan yang ketiga adalah Apple-nya si Steve Jobs, saking besarnya dia. Itu ya. Jadi dia dari mahasiswa yang drop out, kemudian dia mulai cuma dari garasi, sekarang berkembang. Mungkin di antara kalian juga ada yang punya beberapa perangkatnya, salah satu perusahaan paling besar di dunia. Siapa dia? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Jokowi. Oke. Jokowi Dodo. Ini Orang-orang. Nggak tahu, Pak. siapa tuh? Jokowi ya, Pak. Paling kiri siapa? Pak Antar. Pak Antar. Memang mirip Pak Antar. Siapa, Pak Antar Pak? lagi pusing, aduh Indomie lagi gitu ya. Itu yang paling kanan di screen kalian, itu adalah Pak Jokowi waktu muda. Yang paling kanan. Yang pakai topi. Ya. Pak Jokowi pada waktu muda, jadi beliau sekurus itu, ya, segondrong itu, bersama dengan teman-temannya. Pak Antar kurang tahu nih apakah teman-teman SMA-nya apa teman-teman kuliahnya. Dia dulu seorang biasa dari Solo, ya. Kemudian setelah menyelesaikan kuliah, dia jadi pengusaha mebel. Ini foto beliau pada saat dia ngalusin mebelnya dengan tangannya dia sendiri. Kemudian dia masuk ke dunia politik. Kemudian akhirnya dia menjadi presiden Indonesia. Jadi apa yang dia lakukan perjalanannya sangat panjang sekali ya. Itu kalau kalian lihat, aduh kurus banget ya. Sampai akhirnya dia dicintai, disukai banyak sekali rakyat Indonesia dari yang cuma istilahnya pengusaha mebel. Apa persamaan kedua orang yang Pak Antar udah kasih ke kalian kalau kita hubungkan dengan materi kita hari ini? perbedaan pekerjaan aja sih, Pak. Sama Perbedaan bidangnya aja. pekerjaan, oke. Yang Sama lain? bidang aja sih. Yang lain? Tadi apa, Pak? Persamaan apa perbedaan, Pak? Persamaan. Oh, zero to hero. Zero to hero. What is zero to hero? Mulai dari yang kecil, Pak, mereka berdua, Pak. Iya, Pak. Oke, mulai dari yang kecil sampai sekarang jadi orang yang besar. Oke, bagus. Apalagi kira-kira menurut kalian? Apa materi kita hari ini sih tadi yang Pak Antar bilang tadi? Mobilitas sosial, Pak. Mobilitas sosial. Oke, coba dihubungkan dengan Pak Jokowi sama Steve Jobs. Bergerak maju terus, Pak. Bergerak maju terus. Jadi mereka melakukan atau sudah melakukan yang namanya mobilitas sosial. Baik Pak Jokowi dengan caranya di bidang politik dan Bapak Steve Jobs. Dan Steve Jobs di dunia teknologi ya. Gitu. Oke. Mobilitas sosial hari ini kita hanya di definisi dan bentuk ya, kalau cukup, kalau nggak cukup ya di definisi aja.
Jadi diharapkan setelah belajar ini kalian nanti bisa menjelaskan apa itu mobilitas sosial, kemudian kalian bisa mengenali apa aja bentuk-bentuknya, terus kalian bisa memberikan contoh-contohnya. Ini definisi mobilitas sosial, Pak Antar akan rangkum jadi satu. Ya, jadi mobilitas sosial menurut Paul B. Horton, gerak perpindahan, semuanya kalau kalian lihat ada geraknya, ada kata geraknya atau ada gerak perpindahan. Kalau kalian disuruh milih, kalian pilih yang mana yang paling gampang kalian pahami? Menurut Horton kah? Menurut Young kah? Menurut Anthony kah? Menurut Horton? Yang mana? Horton dan Hunt sih. Horton dan Hunt yang Horton and Hunt. Karena lebih lebih pendek. lebih Pendek. lebih gampang Pendek. dirangkum aja. Oke, gini ya, kalian ngikutin yang dari Pak Antar aja. Jadi ini Pak Antar akum jadi satu, mobilitas sosial adalah perpindahan kelas sosial. Udah gitu aja. Ya, perpindahan kelas sosial. Kelas sosial ini diciptakan oleh masyarakat, ya nanti kita belajar contoh-contohnya maksudnya apa sih. Jadi dia tidak pindah secara fisik, tapi dia pindah kelas dalam masyarakat. Tadi Steve Jobs dari seorang yang bukan siapa-siapa, kemudian jadi pengusaha teknologi nomor 1 di dunia, Pak Jokowi yang tukang mebel, kemudian jadi presiden. Itu ada perpindahan kelas sosial. Bentuk-bentuknya, ini kita lihat yang di atas dulu, jangan lihat yang di bawah dulu. Bawah Pak Antar tutupin pakai mukanya Pak Antar, biar kalian nggak lihat. Oke, bentuknya, kalau di buku kalian di halaman berapa nih? 73, ya oke. Di halaman 73, itu ada mobilitas sosial vertikal, kemudian ada antar generasi. Nah, ini yang kita pakai yang kalian lihat di screen sekarang. Jadi kita pakai yang vertikal dan horizontal saja. Silakan ditandai di buku kalian. Vertikal dan horizontal saja. Kemudian yang vertikal itu ada vertikal atas. Vertikal atas di buku kalian ada. Social climbing, benar Pak Antar ngomongnya. Kemudian yang vertikal bawah, social sinking. Oke, manjat sama apa? Sinking itu apa? Tenggelam ya? Tenggelam. Iya, benar. Tenggelam. Benar ya? Iya. Siapa yang udah pernah manjat? Jolia manjat apa? Kamu di-mute, Jol. Di-unmute dulu. Itu gunung yang di Jawa Gunung. Tengah apa namanya? Bromo. Jawa Tengah bukan Bukan. Bromo. Bromo Jawa Itu Timur. negeri Merapi. di atas awan. Yang negeri di atas awan. Apa sih? Pak Antar nggak tahu. Negeri di atas awan. Nama objek wisatanya negeri di atas awan. Oh, hiking ya kamu ya? Iya. Oke. Ke Iya. atas ya? Ke atas ya? Oke, boleh. Yang lain, ada yang udah pernah manjat? Pohon? Ya, Pak. Nggak ada. Siapa? Farel manjat? Pohon. Pohon apa yang kamu panjat, Rel? Pohon mangga, Pak. Pohon mangga. Mangganya tetangga apa punya kamu sendiri? Di rumahku, Pak. Oh, di rumah kamu. Ada. Oke, manjat pasti ke mana? Ke atas apa ke bawah kalau manjat tuh? Ke atas. Ke atas ya, yang namanya manjat tuh pasti ke atas. Jadi mobilitas sosial vertikal ini yang terjadi adalah dia perpindahan kelasnya antara dia ke atas atau dia ke bawah. Jadi perpindahan yang terjadi secara vertikal. Kalau Pak Antar pakai tangan tuh ya dia atas bawah. Sementara yang horizontal itu yang perpindahan kelas sosial tapi nggak beda-beda amat. Ya, vertikal atas dia bisa naik, vertikal bawah dia turun. Gitu. Kemudian yang horizontal ini yang sama. Oke, kita langsung ke contohnya biar lebih mudah dipahami. Contohnya, yang vertikal atas, misalkan contohnya adalah sebelumnya orang tua kalian mungkin ya, ada yang mengalami ini mungkin atau kalian pas gede atau dengan contoh yang lain, sebelumnya warga biasa aja, tapi kemudian ada pemilihan ketua RT, dia kemudian terpilih. Nah ini dia mengalami mobilitas sosial secara vertikal, vertikalnya vertikal atas. Ya, karena dia sebelumnya nggak ada tugas atau nggak ada jabatan apa-apa, kemudian terpilih jadi ketua RT, otomatis dia punya jabatan, dia lebih tinggi kelas sosialnya. Gitu. Terus yang vertikal bawah, misalkan Pak Antar kasih contoh tuh yang dilihat dari segi ekonomi misalkan. Seseorang misalkan sebelum pandemi dia punya gaji 1 bulan 100 juta. Wih, siapa yang pengen punya gaji 1 bulan 100 juta? Ada nggak yang uang sakunya sampai segitu sebulan?
Nggak ada ya. Amin, Kalau Pak. amin ya. Amin. Kalau ada Pak Antar suruh kalian nggak usah sekolah ya. Kalian udah 1 bulan uang sakunya 100 juta, ngapain ya susah-susah sekolah, udah langsung wirausaha aja. Tapi Pak Antar yakin nggak ada ya. Dia sebelumnya 100 juta per bulan, kemudian turun karena corona misalkan, pandemi, PSBB dan sebagainya, dia jadi 50 juta doang per bulan. Itu turun penghasilannya. Itu disebut vertikal bawah ya contohnya. Kemudian yang horizontal tadi perpindahan tapi nggak beda-beda amat. Nggak beda-beda amat, cuma dia beda situasi doang, tapi nggak jauh-jauh dengan yang pertama. Contohnya adalah pindah sekolah. Nah misalkan kalian, orang tua kalian tiba-tiba dipindah pekerjaannya. Sekarang juga harus pindah. Ini karena papa penting banget nih di sana harus jadi pemimpin. Misalkan di mana ya? Di Nigeria misalkan. Nah, itu kalian pindah ke sana ke benua Afrika tuh, harus langsung udah. Kemudian kalian pindah sekolah ke Nigeria dengan tingkatan yang sama. Nah, itu horizontal. Terlalu ekstrim ya. Atau kalian pindah sekolah ke ini deh, Jawa Tengah gitu misalkan. Tetap sama-sama kelas 8 SMP, jenis sekolahnya juga sama, bukan yang internasional tapi yang nasional, itu horizontal. Gitu kira-kira. Ada yang mau ditanya nggak yang ini? Pak, Ya. Ya, Pak. kalau Udah. kesenjangan sosial itu apa, Pak? Kesenjangan sosial itu perbedaan kemampuan, perbedaan status. Misalkan di Indonesia ada yang kaya sama ada yang miskin. Kalau di Jakarta tuh kan, di Jakarta ini ada yang kaya banget, tapi juga kita bisa lihat ada pengemis-kemis. Nah, itu namanya kesenjangan sosial. Jadi perbedaan. Oke, udah diam teleponnya, nggak Pak Antar angkat. Apalagi? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, Pak Antar minta kalian kasih contoh nih yang matiin kamera nih. Pak Antar udah kasih contoh kan? Kalian kasih contoh yang lain. Langsung dinyalain. Dasar kalian ya. Kalau diancam baru dinyalain. Oke, masih ada yang matiin. Contoh ya. Contoh selain yang udah kalian lihat di layar. Oke, coba. Felicia. Aduh, Felis ditinggal pergi ini. Chris juga pergi. Juan Jose deh. Jose. Ya, Bang, kenapa? Ya. Pak Antar kasih contoh dong, terserah kamu. Kamu mau ngasih contoh vertikal atas, vertikal bawah, atau horizontal, terserah kamu. Selain yang udah Pak Antar kasih di layar, apa misalkan? Atau kamu udah pernah mengalami mobilitas sosial? Kok hilang kamu? Saya ngikutin mobilitas apa ya? Apa? Terserah. Ya kamu udah mengalami nih kayaknya. Horizontal, Pak. Horizontal, oke. Gimana contohnya? Horizontal. Contohnya apa? Saya pindah karena karena orang tua saya meninggal, jadi saya ikutin tante. Oke, ini ya seperti yang ada di contoh ya. Oke, selain itu ada lagi yang horizontal? Mana? Oh, hilang Juan Jose. Ada yang bisa yang lain? Contoh apa aja? Orang tua kalian mungkin pernah mengalami, atau kalian pernah mengalami di kelas itu juga ada mobilitas sosial, ya. Sekarang juga ada mobilitas sosial. Apa tuh? Coba. Saya, Pak. Ya, boleh. Yuk, Jos. Gimana? Vertikal atas. Vertikal atas. Ya, gimana Naik tuh? kelas. Naik kelas, oke, bagus banget ya, Joshua ya. Naik kelas dari kelas 7 ke kelas 8 itu adalah contoh mobilitas sosial vertikal atas. Oke, climbing ya. Tapi kalau kalian di sini turun tuh ya. Kelas 7 di atas, kelas 8 di bawah. Bukan itu ya, bukan secara fisik ya, tapi secara status sosial atau kelas sosialnya. Oke, good. Farel, coba Farel. Dari tadi kipas-kipas buku nih udah
Bukunya udah di luar kepala nih kayaknya nih. Coba, Rel. Coba, ayo. Rel. Bentar. Kamu Bentar, dari Pak, tadi bentar. kalau ditanya bentar-bentar mulu, mau ngapain? Mikir dulu, Pak, mikir. Oh, mikir dulu, oke. Yo, yang mana? Nah, di buku kan juga ada tuh contohnya tuh kalau kamu mau nyari inspirasi tuh. Kan beda kan di buku sama di pengantar. Boleh kalau mau dipakai. Halaman 73 tuh ada tuh. Ayo 5 menit lagi loh. Udah ketemu belum, Rel? Ini Pak, ini Pak. Mana? Apa? Turun derajat dalam suatu kelompok. Gimana misalkan awalnya gimana, terus jadi gimana? Contohnya, sesuatu perusahaan keluarga mengalami kebangkrutan, maka kelas sosial keluarga pemilik sebagai kelompok sosial akan turun dan tidak termasuk kelas atas lagi. Oke, rambutmu bagus ya. Kamu pakai sampo apa, Farel? Hah? Kamu ngomongnya yang dikasih lihat rambutnya ke teman-teman sama Pak Antar nih. Kita disuruh lihat rambut kamu. Turun derajat ya. Oke, boleh, Farel. Oke, terakhir yang lain, yang ini dong, yang vertikal bawah dong, selain ini. Siapa yang dapat contoh? Saya, Pak. Oke, boleh, yuk. Oke, Mas. Itu, maaf saya nanya dulu, Pak. Raja Inggris tuh yang nikah sama yang bukan dari keluarga bangsawan tuh siapa, Pak, namanya ya? Raja Inggris. Bukan raja. Pangeran, bukan pangeran. Raja. Iya, pangeran siapa? William sama Harry. Iya, pangeran William tuh kan nikah sama Harry. Oh, Harry. Yang kedua ya, Harry ya. Saya nggak tahu. Ya pokoknya itulah. Kan dia nikah sama yang bukan dari bangsawan. Terus dia katanya kalau dia nikah sama yang bukan bangsawan, dia nggak bisa jadi raja. Oke, itu berarti vertikal bawah. Bawah ya. Jadi dia mengutamakan apa tuh, Kemas tuh? Jolia jawab tuh. Mengutamakan apa, Jol? Cinta. Cinta katanya. Waduh. Kalau Kemas mah pilih apa? Pilih cinta apa tahta? Tahta lah. Tahta lah. Langsung. Pilih tahta. Buat apa cinta ya? Nah, oke. Mas mah jomblo seumur hidup. Kenapa, Farel? Mas jomblo seumur hidup, Pak. Oh gitu. Farel kalau disuruh milih antara Kemas sama Azarel, pilih siapa? Kok itu, Pak? Oh itu, oke. Itu benar ya tadi ya, contohnya vertikal atas, ada banyak ya. Enakan yang mana, vertikal atas atau vertikal bawah, Paula? Atas. Atas, karena? Karena derajatnya lebih tinggi. Derajatnya lebih tinggi ya. Tapi tadi si pangeran tadi, kenapa menurutmu dia lebih memilih vertikal bawah? Karena dia bukan cinta. Kalau kamu jadi dia gimana? Ya nggak usah nikah. Nggak usah nikah. Oh gitu. Jadi biar tetap bisa sama ini calonnya, kemudian tahtanya juga nggak hilang gitu. Iya. Oke. Bagus juga ya. Oke. Kalau Kiren sama juga, enakan yang vertikal atas atau vertikal bawah? Sama aja sih, kayaknya atas. Kayaknya atas. Kamu udah pernah mengalami mobilitas sosial vertikal atas? Selain yang udah disebutin sama Joshua tadi, naik kelas? Apalagi? Apa? Coba deketin mic-nya ke mulut kamu biar suaranya agak kenceng. Dari koordinator mata pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Apa tuh? Lebih tinggi dari koordinator mata pelajaran apa? Itu yang ngumpul uang gitu.
Bendahara itu namanya Kiren. Iya, bendahara. Apa namanya? Yang suka ngumpulin uang. Oke, Kolektor, Pak. tugasnya lebih berat ya. Ada uangnya juga sekarang. Oke, itu dong. betul. Contoh vertikal atas. Sekarang ketuanya siapa kelas 8, Nak? Jolia. Pak. Jolia sebelumnya jadi apa? Jadi Malaysia. Gila loh. Dari kelas 4 itu sekretaris, terus kelas 5 jadi wakil ketua kelas, terus kelas 6 jadi ketua kelas. Wih, kamu mobilitas sosial terus ya tiap tahun ya, Jol? Kebanyakan naik atau kebanyakan turun kalau di dalam hidupmu tuh, menurut kamu? Gak tahu, ada naiknya ada turunnya. Ada naiknya ada turunnya, oke. Itu ya, jadi mudah sekali membedakannya vertikal sama horizontal, dan ini seringkali terjadi di kehidupan kita, nggak masalah. Ya, yang horizontal contoh yang lain mungkin pada saat terjadi bencana alam, ya mau nggak mau pindah rumah, itu juga mobilitas sosial horizontal, sama-sama tinggal di rumah, tapi di tempat yang berbeda karena situasi. Oke, hari ini kayaknya kita baru sampai di bentuknya saja, ya, karena cuma 1 jam. Selanjutnya kita akan teruskan di faktor di pertemuan besok ya. Sekaligus Pak Antar memberitahu ke kalian, Pak Antar tukeran untuk jadwalnya besok dengan pelajaran agama. Ya enggak sih? Enggak ya? Kalian besok ada IPS enggak sih? Ada, Pak. Kalau nggak salah besok tetap. Ya. Cuma agama jadi pelajaran 3-4. Ya. Itu Pak Antar ditukar. Jadi yang 3-4 Pak Antar. Ya, agama antar belakangan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung hari ini. Kalau mau lihat arsipnya di Google Classroom. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Masih, Pak. Ya. Kok cepat, Pak? Cuma 1 jam.